Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan pasca pandemi dan homeschooling. Merebak dan menyebarnya virus corona pada awal tahun 2020 membuat dunia dibuat seakan berhenti sejenak dari riuhnya aktivitas harian. Hal ini juga berdampak pada sistem pendidikan dari setiap jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi pun terpaksa melakukan proses pendidikan secara virtual. Namun, seiring berkembangnya teknologi membuat sistem pendidikan semakin maju, di mana pada saat ini kita sudah memasuki era 5.0, yaitu penggunaan teknologi menjadi salah satu penunjang kegiatan dalam belajar dan mengajar. Peter Fish juga berpendapat bahwa pendidikan 5.0 merupakan pendidikan untuk masa depan dengan ciri utama antara lain. Yang pertama, menanggapi kebutuhan industri 5.0 di mana manusia dan mesin bersatu untuk memungkinkan lahirnya kemungkinan-kemungkinan baru. Yang kedua, memanfaatkan potensi teknologi, data yang dipersonalisasi, konten sumber terbuka, dan kemanusiaan baru bagi dunia yang terhubung secara global akibat didorong dengan teknologi. Yang ketiga yaitu membangun cetak biru untuk masa depan pembelajaran, yaitu pembelajaran seumur hidup, di mana pendidikan seumur hidup yang dimaksud adalah dari masa sekolah anak-anak untuk pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja, serta belajar memainkan peran yang lebih baik dalam masyarakat sesuai dengan semangat pendidikan 5.0. Selain berkembangnya pembelajaran virtual, konsep homeschooling juga menjadi salah satu alternatif bagi orang tua karena dirasa lebih efektif dibandingkan dengan sekolah formal. Konsep homeschooling juga bukanlah sesuatu yang baru bagi pendidikan di Indonesia. Bangsa Indonesia sudah sejak lama mengenal konsep homeschooling jauh sebelum sistem pendidikan Belanda hadir di bumi Indonesia ini. Di pesantren-pesantren misalnya, banyak para kiai dan guru secara khusus mendidik anak-anaknya di rumah. Meskipun belum sempurna, namun para tokoh alumni homeschooling cukup banyak yang menjadi salah satu pergerakan nasional, seperti diantaranya adalah Ki Hajar Dewantara dan Buya Hamka, yang secara umum fenomena berkembangnya homeschooling ini dapat dikategorikan menjadi 3 konteks. Pertama, fenomena homeschooling tumbuh di masyarakat kalangan menengah atas yang memahami falsafah pendidikan dalam konteks pencerahan dan pembebasan. Keluarga seperti ini memilih homeschooling sebagai jawaban atas sulitnya pembebasan sekolah formal dari praktik pengekangan terhadap hak tumbuh kembang anak secara sewajarnya, di mana komunitas seperti ini sangat memahami prinsip multi kecerdasan tanpa terjebak aspek akademik semata. Kedua, homeschooling tumbuh dalam konteks lingkungan keluarga yang miskin dan kesulitan mengakses pendidikan formal yang cukup mahal. Dalam konteks ini, fenomena tumbuhnya homeschooling tidak didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap falsafah pendidikan dalam konteks pencerahan dan pembebasan, tetapi didasarkan atas ketidakberdayaan secara ekonomi untuk mengenyam pendidikan formal dan elitis. Dan yang ketiga adalah fenomena persekolah di rumah tumbuh dalam konteks lingkungan keluarga yang anaknya memiliki aktivitas kegiatan atau pekerjaan yang banyak bertubrukan dengan jam pelajaran yang dijadwalkan oleh sekolah formal. Sekolah di rumah dalam konteks ini biasanya terjadi pada keluarga yang anaknya menjadi artis, atlet, penyanyi, dan lain sebagainya, yang memiliki kesulitan untuk menyesuaikan kegiatan dengan jam belajar di sekolah formal. Homeschooling ini juga adalah pendidikan berbasis keluarga yang masuk dalam jalur pendidikan informal,
yang keberadaannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan sesuai dengan undang-undang tersebut, hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal atau non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Homeschooling juga menggunakan kurikulum nasional seperti di sekolah, dengan kreativitas bagi keluarga homeschooling untuk tetap terbuka. Banyak aspek di dalam proses belajar dalam memperoleh homeschooling yang tepat dapat dimodifikasi sesuai dengan gaya belajar anak agar memperoleh hasil yang maksimal. Keluarga homeschooling juga dapat menentukan buku referensinya sendiri yang paling disukai, waktu belajar, dan juga cara mempelajari sesuatu sesuai dengan mata pelajaran, di luar pembelajaran yang akan diujikan dalam ujian persamaan. Anak-anak homeschooling tetap dapat mempelajari berbagai hal yang menjadi minat dan perhatiannya. Homeschooling sendiri memiliki fokus untuk membangun budaya keluarga. Dari budaya keluarga itu sendiri memiliki 3 aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks homeschooling, yaitu budaya spiritualitas, budaya pengembangan diri, dan budaya bakti karya keluarga. Budaya spiritualitas berkaitan dengan hubungan anak dengan Tuhan, serta penanaman nilai-nilai moralitas. Karena anak belum banyak memahami konsep-konsep abstrak, proses belajar tentang spiritualitas dan tata nilai sebagian besar diperoleh anak melalui pengamatan atas keteladanan yang dilakukan orang tua, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan spiritualitas yang dibangun oleh keluarga. Yang kedua yaitu budaya pengembangan diri. Budaya ini berkaitan dengan kebiasaan berpikir terbuka, bertanya bukan menghakimi, dan senang mencari ilmu. Termasuk di dalamnya adalah budaya yang berkaitan dengan relasi orang tua dengan sumber ilmu, atau buku, internet, media, dan sumber ilmu lainnya. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan diri, yang keterlibatannya dengan orang tua dan hobi yang ia tekuni dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir adalah budaya bakti atau karya untuk orang lain. Sementara budaya pengembangan diri berkaitan dengan kepentingan pribadi, budaya penting lainnya perlu dibangun di keluarga adalah kebiasaan bakti untuk orang lain. Dari kebiasaan orang tua melakukan kerja profesi dan kerja sosial, anak-anak akan belajar secara bertahap untuk tidak berfokus pada diri sendiri atau self-centris, tetapi menyadari bahwa keberhasilannya terkait dengan karya dan nilai manfaat yang diciptakan untuk orang lain. Adapun beberapa keuntungan dari homeschooling yang didapat oleh keluarga. Yang pertama yaitu memiliki sistem yang lebih terstruktur dan lebih lengkap untuk pendidikan akademik, pembangunan akhlak mulia, dan pencapaian hasil belajar. Yang kedua, menyediakan fasilitas pembelajaran yang baik seperti laboratorium alam, perpustakaan, laboratorium IPA, bahasa, auditorium, fasilitas olahraga, dan kesenian. Yang ketiga, ruang gerak sosialisasi peserta didik lebih luas tetapi dapat dikendalikan. Yang keempat, terdapat dukungan yang lebih besar karena masing-masing pertanggungjawaban untuk saling mengajar sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang kelima, sesuai untuk anak usia di atas 10 tahun. Yang keenam, untuk keluarga yang tinggal berjauhan dapat bergabung melalui internet dan alat informasi komunikasi lainnya sebagai pembanding guna mencapai kualitas yang standar. Dengan banyaknya keunggulan dari homeschooling tadi, konsep homeschooling ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah ruang lingkup anak terbatas, karena metode ini membuat anak hanya berinteraksi dengan pengajar dan orang tua. Yang kedua yaitu fasilitas pembelajaran yang terbatas. Anak-anak homeschooling biasanya tidak mendapatkan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar layaknya di sekolah formal, seperti peralatan olahraga, laboratorium dengan segala alat peraganya, atau perpustakaan. Hal ini membuat orang tua perlu menyiapkan dana lebih agar anak bisa menikmati fasilitas tersebut. Yang ketiga yaitu perlu usaha ekstra dari orang tua, karena orang tua terlibat langsung dalam penjagaan anak.
Diperlukan usaha ekstra dari orang tua, mulai dari menyiapkan bahan ajar, memahami materi, hingga menyusun metode belajar yang menyenangkan bagi anak. Jika menggunakan bantuan tutor pun, orang tua tidak bisa lepas tangan, karena keberhasilan homeschooling menjadi tanggung jawab orang tua juga. Ini akan menjadi tantangan tersendiri jika orang tua bekerja atau memiliki anak yang lebih kecil.